Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sotli wa yassirli amri wahlul muhtadal milisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara kesempurnaan agama Islam, tidak hanya Islam itu mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi Islam juga mengatur hubungan antara hamba satu dan juga hamba yang lainnya, yang bahkan menjadi rukun Islam, yang mana rukun Islam ini yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Itu adalah 5 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, dan yang namanya rukun Islam, jika kita tidak melakukannya, maka keislaman kita akan menjadi batal. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan itu kepada kita? Tidak lain tidak bukan adalah karena rahman Allah atau bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang pasti kalau kita mengamalkannya, pasti pahalanya akan luar biasa. Bahkan melakukan rukun Islam yang wajib itu merupakan cara yang terbaik agar Allah mencintai kita. Lalu yang mau aku bahas kali ini adalah zakat. Ya, rukun Islam yang keempat, yang mana zakat ini mengatur antara distribusi harta hamba satu dengan hamba yang lain dalam suatu kelompok masyarakat. Wah, menarik sekali kan? Zakat ini nih, menurutku sih penting banget gitu loh. Jadi, kenapa penting? Karena menurutku zakat ini tuh kalau dilakukan secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh, maka segala permasalahan di dunia ini yang dimiliki oleh umat Islam akan terselesaikan dengan sendirinya. Karena zakat ini merupakan rukun yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau kalian nggak tahu apa itu zakat, terus gimana caranya, terus waktunya kapan, berapa, itu menurutku nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah strong way. Kenapa kalian harus mau untuk berzakat? Kenapa kalian harus mengeluarkan zakat sebanyak ini? Dan apa dampaknya bagi dunia dan juga masa depan kita semuanya? Maka dari itu, inilah 4 alasan kenapa kita harus berzakat. Yang pertama, sifat kikir di dalam dirimu akan hilang. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa bersedekah, kalau kita terbiasa mengeluarkan sesuatu, maka diri kita akan merasa menjadi lebih lengkap dan lebih nyaman. Dan sifat-sifat seperti kikir, bakil tidak akan masuk ke dalam hati kita. Karena kita sudah terbiasa untuk berzakat, bersedekah, mengeluarkan sesuatu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, dengan berzakat, kamu bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kekurangan, kesialan, orang-orang yang terampas haknya, dan juga orang-orang yang sedang menderita. Nah, kalau kita menolong orang nih ya, yang sebaiknya kita tolong adalah orang yang paling membutuhkan. Nah, dengan zakat ini, kita bisa tepat dalam memberikan pertolongan atau memberikan sedekah. Nah, salah satu hal yang luar biasa lagi adalah ketika kita menolong orang, apalagi orang yang paling membutuhkan nih, kita suatu saat nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umat sebagai pondasi kehidupan umat dan juga kebahagiaannya. Nah, umat Islam saat ini sedang dalam kondisi sangat terpuruk, di mana di berbagai belahan dunia umat Islam selalu disiksa, dibantai, dibatasi hak-haknya. Sebagai contoh ada di Palestina, di Yaman, di Uighur, bahkan di Indonesia pun sekarang sudah mulai dibatasi. Nah, maka dari itu harta ini mampu untuk membantu proses kebangkitan umat Islam. Kenapa? Karena untuk berdakwah, untuk membangun kebangkitan Islam, kita juga perlu yang namanya finansial atau ekonomi. Nah, dengan kita berzakat, maka kita akan membantu proses kebangkitan Islam sehingga umat Islam tidak lagi dipersekusi dan
memiliki kekuasaan sendiri. Kenapa dampaknya sampai sebegitu besarnya? Karena menurutku zakat ini kalau dikelola dengan baik akan menyelesaikan berbagai permasalahan umat seperti negosiasi perang, pemberdayaan anak-anak muda, terus alat-alat dakwah, dan juga untuk kebangkitan Islam itu sendiri. Maka jika hal-hal itu bisa terselesaikan, maka marwah Islam itu akan terjaga. Yang terakhir, dengan zakat, Islam menyelesaikan permasalahan penumpukan harta hanya kepada beberapa kelompok orang saja, supaya harta itu terdistribusikan tidak hanya pada sekelompok golongan seperti contoh misal pengusaha atau konglomerat. Nah, Masya Allah kan, Islam ini sebagai solusi bisa membuat keadilan yang sebenarnya, kemaslahatan tetap terjaga, dan juga kedamaian akan berlangsung secara abadi. Masya Allah, begitu sempurnanya Islam yang bahkan masalah-masalah besar dapat terselesaikan dengan syariat-syariat Islam, dan kita sebagai seorang muslim harusnya menggunakan solusi-solusi ini untuk kepentingan kita. Karena buat apa lagi kalau solusi ini tidak dipakai? Teman-teman semua, begitu dahsyatnya manfaat zakat ini, sehingga sebagai seorang muslim, khususnya seorang anak muda, kita harusnya menjaga nilai-nilai Islam, khususnya zakat, agar kita tidak tersesat di masa yang akan mendatang nanti, sehingga umat Islam akan bangkit dari keterpurukannya. Terima kasih, jazakumullah khairan khair. Saya Ahlam, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.